Bagaimana pola pikir bertumbuh dan ketangguhan mendukung implementasi Merdeka Belajar? Apa itu pola pikir bertumbuh dan apa itu ketangguhan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya, Nunuk Suryani, merupakan Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan, Kemendikbudristek. Di pelatihan Semangat Guru 3, saya akan berbagi tentang kemampuan non-teknis, pola pikir bertumbuh atau growth mindset, dan resiliensi atau ketangguhan. Di video pertama ini, saya akan berbagi tentang dua hal. Pertama, pentingnya pola pikir bertumbuh dan ketangguhan terhadap implementasi Merdeka Belajar. Dan kedua, apa itu pola pikir bertumbuh dan ketangguhan? Rancangan Merdeka Belajar merupakan panggilan untuk transformasi pendidikan Indonesia. Kita harus mampu membekali anak-anak kita dengan kompetensi yang sesuai dengan zaman mereka nanti. Cita-cita Merdeka Belajar ini besar sekali, sehingga untuk mencapainya, kita semua harus serentak bertransformasi. Guru dengan pola pikir bertumbuh akan lebih terbuka terhadap perubahan dan tantangan. Mereka tidak takut untuk mencoba pendekatan dan metode pembelajaran baru, belajar aplikasi baru, mengikuti proses evaluasi kinerja, dan lain-lain. Mereka tidak takut gagal dan melihat setiap tantangan sebagai peluang untuk belajar lebih banyak dan meningkatkan kualitas pengajaran mereka. Saya senang bisa membahas topik pola pikir bertumbuh dan ketangguhan dalam satu sesi yang sama. Kedua topik ini sangat berhubungan dengan praktek pendidikan dan pengembangan karir. Topik pola pikir bertumbuh dan ketangguhan dibahas berkaitan dengan topik sukses, baik sukses dalam belajar maupun berkarir. Jadi cocok sekali untuk dibahas bersamaan, apalagi dibahas sebagai soft skill pendukung Merdeka Belajar. Mari kita membahas pola pikir bertumbuh dulu. Apakah itu pola pikir bertumbuh? Konsep pola pikir bertumbuh dirumuskan, diteliti, dan dipopulerkan oleh Carol Dweck, seorang psikolog dan peneliti pendidikan dan karir dari Stanford University. Penelitiannya meliputi anak usia sekolah dasar hingga pemimpin. Data penelitiannya mengukuhkan bahwa bakat dan kecerdasan tidak bisa memprediksi kesuksesan seseorang. Dweck menemukan bahwa ada orang yang yakin tidak bisa berubah, dan ada orang yang yakin bisa berubah. Mereka yang yakin bahwa mereka bisa berubah dan tidak dibatasi oleh bakat dan kecerdasan disebut seorang dengan pola pikir bertumbuh. Sebaliknya, mereka yang yakin bahwa mereka tidak bisa berubah dan menganggap bahwa kecerdasan dan bakat sifatnya permanen disebut sebagai orang dengan pola pikir statis atau fixed mindset. Kata kuncinya di sini adalah keyakinan. Keyakinan artinya menerima semua itu benar, walaupun belum terjadi. Dalam konteks pola pikir bertumbuh, merasa yakin bahwa kita bisa, akan membantu kita mengatasi ketakutan terhadap hal baru. Kita tetap yakin walaupun di awal kita gagal berkali-kali sampai akhirnya mencapai keberhasilan. Sekarang, mari kita membahas pengertian ketangguhan. Topik resiliensi diteliti sangat mendalam oleh Fred Lutyens, seorang psikolog bidang industri dan organisasi. Lutyens menyimpulkan bahwa resiliensi merupakan salah satu soft skill yang menentukan kesuksesan karir seseorang. Ketangguhan adalah kemampuan seseorang untuk bangkit, yaitu menghadapi, mengatasi, dan pulih dari kondisi terpuruk. Yang dimaksud dengan kondisi terpuruk adalah kesalahan kecil, kegagalan besar, atau bahkan musibah. Jadi Bapak dan Ibu, pola pikir bertumbuh dan ketangguhan akan menjadi penguat Bapak dan Ibu dalam berbagai kompetensi untuk Merdeka Belajar. Pola pikir bertumbuh akan memupuk keberanian untuk mencoba hal baru. Ketangguhan akan menguatkan Bapak Ibu ketika melewati jatuh bangun sepanjang proses pembelajaran. Di video berikutnya, kita akan membahas karakteristik individu dengan pola pikir bertumbuh dan ketangguhan. Sampai bertemu di video berikutnya.